Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa pada pagi hari ini dalam renungan harian Genesis Word. Dan pagi hari ini saya berikan judul renungan yaitu jangan terlalu nyaman di kemahmu. Saya mengambil dua ayat yang juga menjadi referensi ayat yang digunakan oleh Bapak Gembala pada saat menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah raya. Ada 2 ayat yang akan saya ambil. Yang pertama dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 2. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Lalu kemudian di 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata, "Maka kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari rumah Tuhan." Kemah, kalau kemah itu, identik gitu ya, biasanya kalau nggak kegiatan pramuka atau yang kedua orang yang hobinya hiking atau naik gunung. Nah, pada saat mereka lagi hiking, di beberapa pos tertentu pada saat mereka berhenti atau karena hari sudah mulai gelap, mereka pasti akan, mendirikan kemah. Nah, kemah itu kita sama-sama tahu bahwa sifatnya itu sementara. Bisa nggak melindungi kita? Bisa. Dari paling tidak dari gerimis, hujan yang, mungkin sedikit lebat juga masih bisa gitu ya. Kemudian melindungi kita dari hewan-hewan liar mungkin ya, bisa juga. Nah, itulah gambaran yang dipakai, dalam hidup kita bahwa hidup kita dalam dunia ini adalah di dalam sebuah kemah yang sementara. Kita tahu kemah itu pada dasarnya sifatnya rapuh, maksudnya dia tidak terlalu kuat kalau dibandingkan dengan rumah. Ya jelas, rumah menggunakan pondasi, cakar ayam gitu ya, kemudian mungkin, di beton gitu ya. Kemah, ya cuman begitu aja gitu ya, cuman dipaku, habis itu ditarik pakai tali, udah dia bisa berdiri gitu. Kemah bisa bocor, kemah bisa robek, dia bisa roboh, apalagi kalau terkena angin yang sangat keras gitu ya, pasti dia akan roboh. Dan itulah yang harusnya membuat kita sadar bahwa hidup kita di dunia ini juga bisa serapuh itu gitu. Kita kerap kali jatuh dalam sakit mungkin, kelemahan, ketidakberdayaan gitu ya, sampai pada akhirnya kita juga mati gitu. Nah, jadi saudara, yang saya tekankan pada pagi hari ini, apakah kita harus nyaman di kemah kita? Mungkin untuk beberapa saat saudara bisa merasakan kenyamanan kalau saudara camping. Ya, umumnya camping di daerah-daerah yang view-nya bagus gitu ya, pegunungan gitu ya, yang dilihat ijo-ijo, bagus, bukit-bukit, gunung, bagus. Tapi pertanyaannya, apakah Anda akan hidup selama-lamanya di situ? Jangankan ngomong kemah, ngomong di dalam rumah yang kita punya sekarang masing-masing aja kita nggak hidup selama-lamanya di situ. Saudara, suatu saat saudara, punya uang yang lebih, saudara bisa pindah rumah. Kemudian nanti suatu saat suatu hari saudara juga akan mati dan saudara akan tinggalkan rumah saudara yang ada di bumi ini. Apalagi kemah, gitu ya. Sesuatu yang pada dasarnya sifatnya temporer, sementara, tidak kuat, tidak tahan lama. Tapi sayangnya mungkin banyak orang merasa nyaman ada di situ. Semewah-mewahnya kemah saudara, saudara pernah glamping? Glamping tuh, camping versi mewah gitu ya. Saya pernah, dan saya pernah rasakan ada. Umumnya kalau kemah itu kan kita, kamar mandinya nyampur gitu ya, di luar gitu ya, rame-rame. Enggak, kalau glamping enggak Saudara, kamar mandinya di dalam. Tapi, sebagus-bagusnya itu glamping, itu tetap sebuah kemah yang secara struktur juga tidak kuat juga, sama gitu. Walaupun dia paling tidak ada kenyamanan sedikit karena saudara tidak perlu ada di kamar mandi yang bareng-bareng di luar gitu ya, saudara punya kamar mandinya sendiri, bisa langsung gitu. Tapi senyaman-nyamannya di situ, tetaplah itu sebuah kemah.
kita tidak akan selama-lamanya ada di situ. Sama dalam hidup kita. Mungkin adalah beberapa masa dalam hidup kita yang membuat kita merasa kayaknya kita nyaman-nyaman aja di dunia ini gitu ya. Ada momen-momen indah dalam hidup kita, ada momen-momen keberhasilan dalam hidup kita. Itu mungkin bagi kita akan terasa nyaman gitu. Tapi ingat saudara, itu bukanlah sebuah kekekalan gitu. Itu bukanlah sebuah rumah yang kita miliki. Rumah yang nantinya kita akan miliki sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Begitu rumah kitanya jadi, kita akan dipanggil pulang. Jadi saudara, sadarilah bahayanya kita kalau kita terlalu nyaman ada di dalam kemah. Sadarilah bahwa kenyamanan itu ada di sebuah tempat yang rapuh, ada di sebuah tempat yang tidak bisa memberikan kita jaminan akan keselamatan kita. Jangankan kita ngomong kemah saudara, kita bisa lihat belakangan hari ini, bahkan rumah yang pondasinya kuat pun ketika diterjang oleh banjir, lewat juga saudara. Apalagi kemah. Dan pertanyaannya, masihkah kita mau menaruh kenyamanan di situ untuk berlama-lama di sana dengan kenyamanannya? Dalam berkemah, kita diajarkan banyak hal. Kalau saudara punya kesempatan untuk berkemah, mengikuti suatu acara, coba saudara ikutin. Di sana kita akan belajar untuk kita bisa tabah, untuk kita bisa kuat dalam segala situasi apapun. Di alam khususnya di gunung, tidak semua fasilitas ada, ya kan? Kita bawa kompor juga kompor kecil-kecilan kalau kita naik gunung. Tidak semua fasilitas itu ada. Tapi itu yang membuat kita untuk kuat. Disitulah kita dilatih. Untuk kita pada akhirnya di dalam kemah kita menjadi orang yang kuat dan secara teologis kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita. Nah saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa hidup yang sementara ini jangan sampai saudara terlalu nyaman sehingga saudara lupa bahwa ada rumah yang nanti akan saudara tinggali, ada sebuah iman yang harus kita bawa pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami akan hidup kami yang sementara di dalam dunia ini bagaikan sebuah kemah Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak lekat dengan kenyamanan kami di dunia ini. Ajar kami untuk kami tetap memandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan tahu tujuan akhir hidup kami kepada kekekalan. Biar firman ini tertanam kuat di dalam hati setiap kami, dan kami percaya itu yang akan menjadi modal kami menjalani kehidupan kami hari ke hari. Diberkatilah setiap orang yang sudah mendengar firman ini Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.